Berawal dari usaha saya itu redup, down banget. Biasanya kalau saya jualan pasaran malam itu bisa mencapai 2 juta, kadang sedikitnya 1 juta, kadang 500, sampai nggak laku satu potong pun. Yang hadir itu sosok putri bidadari yang sangat cantik sekali. Kamu siap nggak? Intinya kain batin dengan saya dan harus melayani saya selama 7 malam Jumat Pon. Pergaulan ini saya memakan waktu yang sangat lama, sampai berjam-jam, dan merasakan keanehan dan kenikmatan yang sangat luar biasa. Dikasih oleh-oleh satu buntel kain. Setelah saya buka, nominal uang itu 200 juta. Saya jual baju keliling sambil ngutang-ngutangin. Sampai sekarang si Ratu masih sering menghampiri Bapak nggak? Kadang-kadang saya merasa kangen gitu, merasa kehilangan. Dikhianati belahan jiwa, hatinya runtuh seketika. Istri berpaling, meninggalkan luka dari cinta. Di malam sunyi ia mencari sandaran tak bernama. Hingga hadir sosok Ibu Ratu dari alam berbeda. Janji goib terikat tanpa saksi dan pengakuan. Demi harta dan pembalasan dari luka pengkhianatan. Namun, nyawa tak bersalah menjadi korban perjanjian. Hingga membuat rasa bersalah dalam diri Pak Mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat malam Sobat Malam Mencekam dimanapun Sobat berada, mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semua urusannya lancar. Dan juga rezekinya pasti melimpah. Amin. Sobat, malam ini sudah ada di studio dan siap berbagi kisahnya. Namanya Pak Mun. Apa kabar Pak Mun? Alhamdulillah baik. Jadi malam ini Pak Mun punya kisah pengalaman yang cukup menarik, bahkan serem nih. Kejadiannya di tahun 2012 ya Pak? Betul. Dan karena pertikaian keluarga, akhirnya melakukan tirakat tapi malah dapat harta. Itu gimana Pak Mun? Kok bisa dari pertikaian sampai dapat harta? Kok aneh nih? Karena pada saat itu saya panik banget tuh, Mang E. Paniknya kenapa? Jadi setelah kejadian itu saya selalu dihantui dengan perasaan yang sangat sakit lah, penuh dengan sakit, penuh dengan pokoknya banyak sekali pikiran tidak bisa saya bahas. Orang yang tersakiti itu gimana rasanya loh, Bang. Dengan melihat seorang istri yang saya cintai, yang saya sayangi ternyata tidur bareng dengan laki-laki lain di situ. Hingga saya bertekad untuk melakukan tirakat. Dan sobat, saatnya kita nobar kisah pengalaman Pak Mun sampai 1 jam ke depan. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Pak Mun. Jadi begini loh, Mang E. Berawal saya itu bekerja sebagai jual baju keliling lah. Dari kampung ke kampung, kadang dari pelosok desa. Pokoknya itu juga saya dipikul itu, Mang. Enggak pakai kendaraan, Mang. Pakai tomblok itu. Pada saat itu kejadiannya itu di tahun 2012. Saya bekerja di luar kota, di daerah Banten.
Saya jual baju keliling sambil ngutang-ngutangin. Alhamdulillah saya berjalan dan sukses, dan penghasilan saya semakin lumayan loh, Mang Kadang saya selalu ingat sama istri. Ingatnya saya ya lewat telepon aja. Saking bunga saya sayang sama istri itu, kadang-kadang kalau sudah ada penghasilan celengan gitu, pendapatan hasil saya kirimkan sedapatnya saya, kadang 2 minggu sekali, kadang 1 bulan sekali. Pas berjalan waktu itu hampir udah 2 bulan. Pada saat itu saya mendapatkan SMS, Mang entah dari mana ini, namanya juga nomornya tidak dikenal, tidak ada namanya. Bahwa di situ isi SMS-nya itu, Mun, kamu ngapain capek-capek usaha kerja banting tulang ngabdi buat istri kamu, sedangkan istri kamu di sini perlakuannya nggak baik, bahwa masuk laki-laki lain lewat jendela. Lah, saya kan kaget loh, Mang. Mohon maaf, ini siapa? Jangan rusak rumah tangga saya, jangan bikin gaduh rumah tangga saya. Pokoknya kamu jangan berani merusak ketentraman rumah tangga orang lain. Saya bilang gitu, Mang. Balas lagi lah lewat SMS tuh. Pokoknya kamu nggak usah tahu saya siapa. Kalau kamu mau tahu, silakan kamu pulang. Berarti itu yang SMS orang misterius atau dari mana? Itu tetangga saya, Mang. Karena saya lihat dari bahasanya, SMS-nya saya kenal. Oh, berarti si A. Nah, setelah itu saya tidak respon. Terus SMS lagi. Udah, pokoknya kamu cepat pulang. Kalau nggak mau kamu pulang, ya udah, itu terserah kamu. Kalau percaya saya, syukur. Di situ saya berpikir tuh, Mang. Lah, saya merasa nggak nyaman ini, nggak sabar. Langsung saya pulang. Sekitar dari Banten jam 9 pagi. Saya naik bus. Saking nggak sabarnya tuh, Mang. Supaya cepet sampai itu, Mang. Ya gimana sih, namanya orang udah nggak nyaman gitu, udah nggak sabaran, pengen cepet-cepet nyampe ke rumah gitu. Apa yang terjadi biar saya bisa lihat gitu. Dan alhamdulillah sampai di Cirebon itu sekitar jam 1 malam. Cuacanya juga lagi gerimis. Pas bulan puasa yang ketiga hari baru di tahun 2012 itu, Mang. Biasanya kalau saya pulang naik ojek itu sampai teras, dan saya berpikir jangan sampai nanti takut ketahuan. Jadi saya berhenti di jalan. Mang, udah berhentinya di sini aja. Loh, biasanya kok nyampe teras, kan udah langgan tuh ojek saya. Udahlah, pokoknya saya turun sini aja. Setelah itu saya bayar ojek, saya jalan kaki, saya bayar rangsel, saya menghampiri rumah. Dan sontak saya kaget di rumah itu. Biasanya kalau saya diam di rumah itu lampu selalu terang. Dan anehnya itu ternyata padam. Mati semua. Baik di area halaman, baik di dalam ruangan, itu mati semua. Ada apa ini? Dan langsung saya berpikir tentang pesan tersebut. Kembali lagi saya ingat tuh, Mang. Saya menyelinap ke jendela dulu, dan ternyata jendela itu posisinya sudah terbuka. Saya buka, dan ternyata benar apa yang telah diberikan info tersebut. Di situ ada laki-laki lain, dan posisinya itu telanjang bulat dua-duanya. Istri saya dengan laki-laki tersebut.
Dan itu saya belum jelas laki-lakinya itu siapa, Mang. Saya bertahan diri. Saya butuh bukti, butuh saksi. Saya larilah ke sekitar tetangga. Saya ngedor teman saya itu. Mul, mohon maaf ya. Namanya sudah saya samarkan. Mul, tolonglah kamu keluar dulu. Loh, kamu kapan datang? Barusan. Udah pokoknya kamu keluar dulu. Mau apa? Gini, Mul. Saya butuh bantuan kamu. Saya butuh waktu kamu. Cukup berdiri saja di pagar pintu depan. Nanti saya yang masuk dari jendela. Oh, ada apa sih? Pokoknya kamu tahulah. Oh ya, mungkin teman saya si Mul ini sudah tahu bahwa perilaku istri saya seperti itu. Karena menurut kabar dari lingkungan sekitar, setiap ada permasalahan itu no comment. Itu tetangga itu tidak mau tahu, takut dibawa-bawa gitu. Jadi setelah teman saya keluar, si Mul ini, saya loncat dari jendela tersebut. Saya loncatin tempat tidur itu. Saya injak dua-duanya. Sontak kaget dua-duanya. Suara kaget, keluarlah. Istri saya keluar posisi telanjang dan laki-lakinya juga posisi telanjang semua. Saya marah ini. Apapun yang ada di sekitar saya, benda-benda itu saya balang-balangin semua. Saya lempar-lemparin. Kamu. Kebetulan itu Mang, rumah tetangga itu agak berjauhan Mang. Dan tidak ada yang dengar. Terjadilah keributan. Benda-benda yang ada di situ semua saya lempar-lemparin, termasuk meja sofa saya itu kan atasnya pakai beling tuh, sampai pecah, itu berat kayak gitu. Saking rasa emosi saya tidak dirasakan bahwa itu barang berat, hancur keping-keping kaca itu. Kamu. Apa yang kamu perlu lakukan? Sekarang saya mau tanya. Duduk kamu. Nah, laki-lakinya dari sana ngelemparin baju-baju kotor tuh Mang. Yang ada di bak itu dilempar-lemparin. Terus saya serang lagi. Sehingga terjadi keributan, berantem saya. Berantem. Saya disekap sama istri saya. Udah sih udah maafin mama. Udah diam kamu. Maafin apa? Saya mau tanya kamu, itu siapa? Udah saya emosi sudah tidak tertahankan itu Mang. Enggak tahu. Saya pingsan. Kurang lebih antara 10 atau berapa menit lah, pokoknya kurang lebih 10 menit lah. Dan saya sadar, ternyata setelah saya sadar itu laki-laki itu sudah tidak ada di dalam. Saya mau kejar, ditarik lagi sama istri saya. Udah gak usah. Dan dikunci pintu itu. Dan kunci dipegang sama istri. Saya minta mau keluar juga gak boleh. Kayak orang Sandra gitu loh. Nah. Udah pokoknya sekarang kamu duduk di sini. Dia ngerangkul saya. Mohon maaf. Minggir kamu. Sekarang sudah kasih batas. Kamu di sana, saya di sini. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Yang di dalam kamar itu siapa? Dengan siapa? Jawab. Terus tujuannya mau apa? Kok bisa-bisanya tidur di dalam kamar berduaan? Jadi siapa? Tujuannya mau apa? Ya numpang sahur. Lah kok orang numpang sahur kok bukannya makan malah tidur bareng sih? Kamu sudah benar-benar menghancurkan hidup saya. Kamu sudah tidak menghargai saya. Kamu sudah, pokoknya saya sudah habis kata-kata itu Mang, karena terdorong nang hawa emosi saya tuh pada saat itu.
langsunglah saya ambil tindakan. Pokoknya istri saya cerai. Langsung talak tidur, saya cerai. Terus saya berbenah diri, berpikir, ya Allah, kenapa ini saya kok terjadi seperti ini gitu loh. Setiap hari itu memang saya nggak nyaman, selalu terhantui, terlalu banyak pikiran, teringat terus tentang peristiwa itu mang. Saya berniat cari wong Sunda sinariis, ngadem nang pikiran. Akhirnya saya mencari tempat-tempat patilasan dari satu ke tempat yang lain. Nah setelah itu saya merasa nyaman. Memang benar, setiap ada masalah kita ke tempat patilasan itu nyaman, tenang. Nah pada saat itu malam saya keluar cari angin, mencari rokok, ketemu teman saya itu. Loh, Don, kamu ada di sini Don. Lah kamu ada di sini, kaget tuh. Iya. Kamu ngapain katanya di situ? Enggak, lagi ngadem aja. Waduh, saya tahu nih kamu lagi ada masalah ya, kata si Doni. Gini, saya kasih solusi nih, saya kasihan sama kamu. Gimana Don? Solusi apa sih? Kayak lu tahu aja. Ini serius nih. Kamu mau berubah hidup enggak katanya? Maksudnya ya biar hidup kamu tenang, nyaman, tentrem. Itu awalnya teman. Disuruh datang ke tempat pesisir laut utara. Saya berpikir lagi, mau ada apa sih? Saya dalam hati. Setelah itu saya tanya, Don, emang itu tempat apa sih? Ya udah pokoknya kamu ke sana aja. Kalau penasaran sih, kamu kan hobi mancing. Iya, ya udah, sambil mancing aja. Kamu sana ke pantai utara sana. Terus, ya udah pokoknya kamu sana. Gak mau dianterin? Enggak lah, kamu aja sendiri. Dan saya langsung sendiri tuh bang. Malam itu juga saya turun dari tempat patilasan itu. Saya menuju ke pantai utara. Dan di sana saya sambil bawa pancing. Dengan santai saya itu malam. Dengan santai saya mancing itu mendadak sontak saya kaget. Astagfirullahaladzim. Saya terlihat dari jauh kayaknya ada orang jalan bongkok gitu. Siapa no? Pas sampai dekat pas dekat ternyata itu yang datang seorang nenek tua yang rambutnya putih, aut-autan, mukanya serem. Saya kaget tuh, Bang. Astagfirullahaladzim, ini siapa nih? Nek, iya katanya. Kok nenek ada di sini? Sama siapa Nek? Nah, saya berpikir ini orang apa bukan ini? Soalnya gini loh, Mang. Saya aja yang masih muda berjalan dari ujung pantai sampai ke tengah itu bebatuan. Namanya batu baro, pemecah ombak itu. Kan jalannya susah. Kok ternyata nenek itu sudah ada di depan saya. Dan nenek itu mengatakan, minta anterin saya pulang. Loh, mau pulang kemana Nek? Ya udah pokoknya anterin pulang aja. Nah, langsung saya anterin pulang itu. Dan di situ ada sebuah rumah tua. Di situ ada rumah tua. Dan di situ saya juga merasa takut, ini saya masuk apa enggak nih? Masuk apa enggak ini? Soalnya serem banget, saya takut mana orang takut tuh. Udah tempatnya gelap, bau hanyir. Terus si nenek bilang masuk aja, nggak apa-apa. Gambaran rumah itu aneh pokoknya lah. Rumah tua tapi unik. Banyak benda-benda pernak-pernik zaman kuna-kuna tuh mang, kayak kendi-kendian tuh. Terus kayak tempat-tempat hordeng-hordeng yang berwarna-warni gitu. Dan di situ banyak bebungaan dan kendi-kendi itu mah. Saya suruh masuk lah.
sama nenek-nenek itu. Masuk mas. Saya masuk. Saya dikasih minum. Disuguhin minum dulu. Udah minum aja dulu, tenang ya. Ya tenang, minum. Saya duduklah santai. Minum. Dan kondisi rumah itu benar-benar sangat unik sekali. Dan bahkan hampir-hampir mencekam. Suasana dingin. Pokoknya bikin kuduk saya merinding. Sunyi, gelap. Nah terus saya nyari tuh nenek tadi tuh kemana, kan gak keluar tuh. Saya tengok kanan, tengok kiri. Ternyata saya sontak kaget, yang hadir itu sosok putri bidadari yang sangat cantik sekali. Pakaiannya seperti ratu dan mahkotanya juga kemerlip emasan dan pakai ada kalung bunga melati. Pokoknya sungguh sangat luar biasa lah, cantiknya luar biasa. Itu betul-betul bidadari. Langsung mendekati saya. Kamu mau ini? Saya kaget tuh. Itu apa? Ratu. Ini peti. Tapi kalau kamunya mau. Kamu mau enggak? Isinya apa? Ya nanti kemaunya enggak kamunya. Kalau kamunya mau silakan dibuka. Nah disitulah saya terbawa karena mengingat saya orang saya begini sakitnya, orang nggak punya tuh disakitin, diinjak-injak seperti ini. Harga diri saya ini betul-betul tidak ada harganya sekali. Terus oke, siap, saya terima. Silakan buka. Dibukalah, petinya segini sih, kecil. Ini ukuran 10 kali 20 sentian lah, tingginya sekitar 15 sentian. Peti bagus, peti kayu jati yang berukiran tuh. Nah dibukalah oleh saya, itu berisi emas batangan sama emas perhiasan pernak-pernik itu isinya. Nah, sekarang kamu bawa pulang karena itu sudah diterima sama kamu. Dan ada satu perjanjian. Perjanjian begini, ratu itu mengatakan, bilang kepada saya, kamu siap enggak? Saya siap. Oke, kalau kamu siap, begini. Nanti ada satu perjanjian, bahasanya kamu harus sanggup. Intinya kain batin dengan saya. Setiap malam Jumat Pon kamu harus datang. Dan harus melayani saya. Oke, saya sanggupi. Dan perjanjian itu sudah saya sanggupi. Dan saya untuk melaksanakan ritualnya itu harus melayani ratu itu selama 7 malam Jumat Pon, selama 7 kali. Dan ini saya akui, itu sangat efek buat saya. Tapi dengan rasa sakit hati saya pengen jadi orang sukses, saya mau berubah, saya nekat akhirnya. Dan saya iyai. Terus saya pulang. Karena dari wilayah pesisir pantai itu kan jauh dari rumah saya. Saya pakai kendaraan motor, perjalanan kurang lebih 1 jam. Setelah saya sampai di rumah, saya masuk ke rumah dan di situ tidak ada satu orang pun. Biasanya kan kakak ipar tuh ada yang mengurus anak saya tuh. Saya pikir lagi keluar. Nah, setelah saya masuk ke kamar, ternyata saya kaget. Lihat anak saya itu sudah berlumuran darah. Langsung saya bergegas itu.
Saya rangkul anak saya bawa keluar. Saya minta tolong ke tetangga, ini anak saya kenapa? Ini anak saya kenapa? Kakak ipar saya kemana? Kok lepas dari pengawasan sih? Mohon, ada yang tahu nggak? Ini kemana nih kakak ipar saya? Apa sih katanya? Kok itu darah semua sih? Anak kamu kenapa katanya? Ya justru itu, saya juga bingung. Ini kenapa anak saya? Tetangga ada yang bilang, dari sore juga sudah tidak ada, kakak ipar kamu tuh nggak ada di rumah katanya. Anak saya sama siapa? Ya nggak tahu. Pokoknya rumah kamu sepi katanya, kayak tetangga saya tuh. Disitulah saya bingung tuh, Mang. Saya menjerit, saya nangis, sedih banget. Ya Allah, anak saya kenapa ini? Dan pelumpuran darah ini dari hidung. Pelumpuran darah dari hidung sampai banyak sekali darahnya itu. Waktu Bapak bercerai, artinya anak-anak dibawa sama Bapak semua dong ya? Sama saya semua. Berapa jumlah anak Bapak waktu itu? 2. Di situ kakak ipar saya itu yang saya titipkan lagi keluar. Yang nggak jauh sih, di warung beli rokok. Terus kakak, ini anaknya mau saya bawa ke dokter dulu, mau diperiksain. Iya katanya. Setelah itu saya bawa, diperiksalah. Setelah diperiksa, dicek kesehatannya, dan ternyata informasi dari dokter itu mengabarkan bahwa, Pak, mohon maaf ya Pak, saya sudah berusaha ya semaksimal mungkin ya Allah berkehendak lain, anak Bapak tidak bisa tertolongkan, jadi meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya kaget itu, Bang. Mungkin ya ini sudah takdir. Ya mungkin juga buat Bapak juga ikhlas lah. Yang namanya juga umur tidak tahu, Pak. Iya sih, di situ saya melamun lihat anak saya meninggal tuh. Terus saya menghubungi keluarga di rumah. Saya hubungin kakak ipar saya, Kak, bisa enggak datang ke rumah sakit? Terusan, ada apa? Gimana keadaannya? Yaudah pokoknya datang aja ke sini. Terus datanglah kakak saya. Terus kakak ipar saya kaget lihat kondisi anak saya udah meninggal tuh. Udah cepet-cepet kita bawa pulang aja. Terus langsung pulang itu saya eksekusi pulang. Setelah itu saya langsung menghubungi keluarga yang lainnya kan, mengabarkan bahwa anak saya meninggal. Dan situ sudah ramai, tetangga-tetangga juga sudah ramai. Pada saat itu saya betul-betul drop banget, sudah mengalami musibah, peristiwa, beban yang saya rasakan. Udah istri mengkhianati saya kan gitu, terus anak dibawa ke saya. Saking mendalamnya saya itu merasa kehilangan segala-galanya. Terus saya juga berpikir, terus ini mau dikemanakan gitu. Saya minta tolong sama keluarga, tolonglah, saya minta bantuan berkakak. Sementara ini saya tidak bisa ngapa-ngapain, saya serahkan semuanya ke kakak untuk menguruskan pemakamannya. Nah, disanggupi oleh kakak saya, berikut sama saudara-saudara yang lainnya. Setelah itu besoknya pemakaman. Dan itu terus saya juga berusaha untuk bersabar dan bersabar. Terus bersabar saya terus. Setelah pemakaman selesai, orang-orang sudah pada pulang, saya tetap duduk di situ mendampingi kuburan anak saya. Ya Allah, Nak, kamu kenapa, Nak? Maafin ayah ya, Nak. Ayah lepas dari pengawasan kamu, Nak. Ya Allah, saya merasa berdosa itu. Ya, kenapa ini saya kok lepas sampai terjadi seperti ini?
saya kembali lagi pulang ke rumah. Saya merenung, tetap saya sedih. Saya berpikir kenapa ini anak saya, aku sedih banget. Pada saat itu saya ingat waktu perjanjian, pada saat itu saya disuruh datang lagi ke tempat pesisir pantai utara di itu. Saya datang lagi lah tepat di malam Jumat Pon. Pas pada malam Jumat Pon itu saya menepati janji menemui ratu tersebut. Saya menemuilah ratu dan di sana saya disambut. Ada bau kemenyan, bau wangian, bebunga-bungaan. Dan saya disuruh masuk ke kamar itu. Dan kamarnya itu saya bikin takutnya sampai merinding. Kamarnya itu serem banget. Dan ada beberapa bunga-bunga 7 rupa lah pokoknya di atas tempat tidur itu. Dan ratu itu sudah bersandar di atas kasur. Saya dipanggil, sini, sini, sini. Nah, saya menghampirilah. Sekarang kamu sudah nyampe di sini, silakan kamu layani saya sepuas mungkin kamu. Karena saya sudah menjadi suami istri. Begitu loh, Ma. Lah, kok saya jadi suami istri sih? Saya kagetnya kenapa? Kok bisa-bisanya saya nikah dengan orang secantik seperti ratu gitu. Dan itu lepas dari pikiran saya. Karena melihat begitu moleknya, cantiknya sangat luar biasa, belum pernah saya menemukan, belum pernah saya jamah. Jadi selama ini saya melampiaskan emosi, melampiaskan rasa kangennya, melepaskan rasa kepinginnya, ya saya terpaksa lakukan. Saya terjadilah hubungan intim layaknya seperti suami istri. Tapi ini beda loh, Ma. Beda banget. Dengan semangatnya saya, dengan rasa penuh cinta kasih saya, sayangnya saya, itu didorong dari rasa itu. Sehingga hubungan pergaulan ini saya memakan waktu yang sangat lama. Ini sampai berjam-jam. Dan merasakan keanehan dan kenikmatan yang sangat luar biasa. Disitulah. Sehingga saya merasa nyaman, Mang. Nah setelah itu, setelah kita bergaul kan, saya dibawain oleh-oleh. Dikasih oleh-oleh 1 buntel kain. Dan isinya itu uang, Ma. Uang kepokan, Mang. Sekarang kamu bukanya di rumah. Saya buka di rumah. Setelah saya buka, nominal uang itu jumlahnya 20 juta. Keesokan harinya saya pergunakan untuk beli kendaraan saya. Saya beli motor untuk bahan keliling. Saya keliling lagi mencari anak buah saya, membawa kendaraan tersebut, dan saya kasih modal buat beli belanjaan pakaian tersebut, digolonglah oleh karyawan saya. Nah setelah itu saya meningkat, dibantulah oleh karyawan satu lagi. Saya punya karyawan 2. Saya bikin kios baru lagi, saya nambahin dagangan saya lagi, dan saya nambah karyawan baru lagi. Nah di situ saya mulai sukses lagi nih, Mang. Usaha saya berdiri lagi nih, berdiri terus
Setelah 1 bulan kemudian, saya menepati janji lagi. Di malam Jumat Pon, saya ke sana lagi loh, Mang. Seperti yang biasa saya lakukan, seperti itu. Kita berhubungan intim lagi. Kita menikmati apa yang saya lakukan di sana. Dan setelah itu saya semakin berat untuk meninggalkannya dan semakin nyaman saya di sana. Terus karena apa nyamannya? Satu, nyamannya karena saya sudah mendapatkan kenikmatan dan segalanya. Apalagi uang yang saya dapatkan. Pulangnya begitu pula dikasih uang lagi saya, dikasih lagi sama bentuknya, 1 buntel kain juga. Dan untuk yang kali ini beda, isinya agak gedean dikit. Saya pulang, saya buka lagi, ternyata uang itu sama, uangnya tidak berubah, lecek uangnya, kayak udah lama banget uangnya. Hanya 2 nominal, 50 dengan 100 ribuan. Kepokannya itu, Mang. Jumlahnya meningkat 50 juta. Di situ saya berpikiran untuk membeli kendaraan second, mobil pick up untuk jualan keliling. Sembari saya punya kios di rumah, saya jualan keliling. Pasar malaman, Mang. Saya jejer pakaian itu. Saya pasar malam, nongkrong. Saya setting sedemikian rupa, pakai tenda mobilnya. Persis kayak semacam toko. Saya desainnya. Saya semakin meningkat, bahkan lebih ada pendapatan. 1 dari kios, 2 dari keliling saya. Terus singkatnya waktu itu saya tidak merasa kehilangan apa-apa dari penderitaan yang saya alami tersebut tuh. Waktu peristiwa saya dengan istri saya sudah hilang semua. Bahkan anak saya waktu meninggal juga ya sudah lupa segalanya. Yang ada ya semangat dan bahagia. Terus bulan berikutnya saya menepati janji lagi. Seperti biasa, apa yang sudah dijanjikan pada malam Jumat Pon itu, saya melakukan ritual lagi. Ritualnya hanya itu, hubungan ritualnya selayaknya seorang suami dan istri, seperti itu. Terus lagi saya bergauli lagi, bahkan sampai saya lupa pulang. Saya nggak tega ninggalin, saking masih kangennya saya, yang beratnya. Terus saya pulang lagi, dan selanjutnya saya dikasih uang lagi, meningkat lagi. Saat hitung uang yang sama juga 200 juta. Jadi setiap Bapak berhubungan dapat uang. Nah, uang ini dipergunakan untuk modal ya, Pak? Betul. Dan selalu bertambah? Bertambah. Nggak pernah digunakan untuk foya-foya atau apa gitu? Kalau untuk foya-foya saya nggak berani, karena disuruhnya untuk meningkatkan modal. Begitu. Saya beli rumah second yang sudah jadi, tapi lumayan lah. Lumayan gede, 200 juta saya beli cash untuk tempat tinggal saya. Di situ lah mulai saya bangkit lagi saya usahanya. Anak buah saya semakin nambah lagi, 1 lagi, karena saya butuh untuk di rumah, nunggu rumah itu, jaga barang-barang saya. Kan barang-barang saya ditaruh di rumah, itu barang-barang pakaian saya, semua pokoknya dagangan saya lah. Ada yang ngurusin, nambah lagi karyawannya. Modal saya semakin banyak, karena sekecil apapun dipergunakan yang tidak diberi izin, saya nggak berani. Karena tujuan itu untuk modal dagang. Bahkan saya makan pun nggak berani yang enak-enak. Kalau boleh jujur, nggak boleh makan yang enak-enak. Khusus uang itu pergunakan untuk modal usaha.
Nah setelah itu terciumlah kegiatan saya di sana oleh warga setempat. Pas pada malam ke-7 itu saya kembali ke pantai tersebut dan saya melakukan hubungan intim kembali. Saya saking semangatnya, saya layani dengan sebaik-baiknya, penuh dengan rasa cinta dan kasih sayang. Entah kenapa pada saat itu saya merasa kaget. Ada suara kresak, ada apa gitu. Debak. Dan itu saya kaget. Setelah saya lelap, itu ternyata masyarakat sudah banyak mengelilingi saya. Dan posisi saya sendirian dan kondisi tanding saya. Saya kan aneh. Anehnya kenapa? Lah wong barusan saya berhubungan badan. Kok kenapa saya sekarang sendirian? Nah, Ratu tadi kemana? Di situ saya diinterogasi oleh masyarakat. Oh, kamu di sini memuja ya? Sudah berapa lama kamu di sini? Saya di sini udah hampir berapa bulan, udah 7 bulan sih. Sekarang kamu ikut ke desa. Saya dibawalah ke desa, diinterogasi, dan saking gak ketahannya, masyarakat setempat itu langsung menghancurkan tempat tersebut. Pokoknya hancur. Dan saya diinterogasi, dikasih saran, Mas, sekarang kamu sudah tahu kan di situ tempatnya dilarang. Kalau mau sukses usaha-usaha aja, tapi yang benar, sampai dapatkan himbauan dari masyarakat. Iya Pak, saya mohon maaf Pak. Sekarang Mas sadar ya Mas ya. Sadar, kamu sadar Mas. Sadar, kamu pulang. Carilah tempat jalan yang baik, yang diridhoi. Sekarang kamu pulang. Terus saya pulang. Nah di situ merasa saya kehilangan Mam. Karena apa yang pernah saya alami itu yang membuat hati saya bikin merasa tidak tenang, merasa kehilangan seseorang. Dari situlah mulai setiap minggu, bahkan 2 minggu berjalannya waktu, berawal dari usaha saya itu redup, down banget, dan penghasilan juga semakin menipis. Biasanya kalau saya jualan pasar malam itu bisa mencapai 2 juta, kadang sedikitnya 1 juta, kadang 500, sampai nggak laku 1 potong pun. Sehingga saya berpikir lagi, karena barang yang saya jual ini mungkin ketinggalan informasi, banyak yang baru gitu. Saya berusaha lagi dan saya pesan yang model baru. Saya pesan senilai sedikit tapi lumayan buat saya sih. Saya pesan dan ternyata pesanan itu tidak datang, tidak kunjung barangnya itu. Di situ loh saya merasa ada keanehan. Biasanya saya kalau pesan itu selalu tepat dan datang, tidak kurang suatu apapun. Berawal dari situ saya kembali lagi, ada sedikit-sedikit apalagi ini yang harus saya jual. Keterpurukan saya dari modal ini sudah menipis banget. Saya jual mobil terpaksa. Saya jual mobil, saya tambahin modal lagi, dan saya dapat job orderan berapa paket untuk mengirimkan ke luar kota. Saya kirimkan. Biasanya kalau saya kirim itu selalu bayar cash dulu. Saking karena saya percaya orang itu sudah berlangganan dengan saya, bayarnya di tempat nanti saya transfer. Saya kirim itu, tidak sedikit nilai rupiahnya. Setelah kirim barang, dan ternyata
Dari perjanjian besok sampai lusa tidak ada kabar, apalagi transferan dari teman saya itu. Biasa langgan sih. Saya hubungi nomornya langgan saya itu dan tidak bisa dihubungi loh, Mang. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar service area. Terus kembali lagi, saya berusaha lagi terus, apalagi ini. Nah, pada malam itu saya akan mencari modal nih dari tempat ke tempat, rekan-rekan saya satu profesi, saya sama penjualan, sama pedagang. Malam itu geger, tiba-tiba ada pencurian barang di kios. Informasi, saya mendapatkan telepon dari keluarga saya, ini kios kamu ada yang bobol. Dan ternyata pelakunya itu adalah anak buah saya, dan tidak sedikit uang yang saya tinggal di sana, di brankas itu dia bawa, diambil. Disitulah saya mulai drop, saya mulai nggak karu-karuan pikiran saya. Terus saya cari kenyamanan. Di mana lagi tempat saya untuk bernyaman? Di mana lagi tempat saya untuk berbenah diri, untuk mencari ketenangan? Disitulah dari habisnya usaha saya, hancurnya usaha saya lagi, tinggal hanya beberapa lah. Setelah itu saya pergunakan untuk melakukan tirakat kembali, untuk menyadarkan diri, untuk mencari ketenangan dari tempat ke tempat lain. Pokoknya di mana tempat kalau tidak nyaman saya pindah. Di sini tidak nyaman lagi, pindah lagi. Cari yang tempat nyaman. Sehingga sampai habislah uang itu dipergunakan untuk memerlukan cari tempat yang nyaman untuk menenangkan diri saya. Dan disitulah saya mendapatkan karomah mungkin ya, untuk ketukan hati nurani saya, mendapatkan bimbingan, wajangan dari Bapak Kuncen, termasuk beliau adalah ustadz juga, yang setiap hari di tempat situ selalu mengimami tawasulan, mengimami sholat. Saya mendapatkan bimbingan bahwa saya suruh untuk bersabar dan berbenah diri. Saya untuk menjalankan usaha yang baik, jangan usaha yang singkat. Carilah walaupun penghasilnya kecil itu sebagai hikmah, dan rezeki apapun besar dan kecilnya itu adalah rezeki kita. Dan merasa berdosa saya mau. Di situ saya mulai sadar, astagfirullahaladzim, ya Allah, iya. Di situ mulai saya terbuka bahwasanya saya harus usaha kembali lagi, walaupun dari titik nol. Saya sadar bahwasanya usaha secara singkat itu tidak seperti apa yang saya bayangkan. Dampaknya itu, saya merasa kehilangan anak saya. Saya merasa kehilangan usaha saya. Tinggal satu rumah, kios sudah hancur, sudah jual. Dan di rumah itu saya jual lagi, jual murah 100 juta. Dan dari uang 100 juta itu saya bergunakan untuk usaha kecil-kecilan, dan sembari melangsungkan hidup saya yang baru. Dan tidak hanya itu, Mang, dampaknya juga yang dulunya saya gampang banget cari cewek karena saya banyak uang sih. Setelah ini, sekarang apa yang telah terjadi pada diri saya, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya sayangi, intinya pacar lah, banyak sekali yang meninggalkan saya karena saya sudah habis uangnya. Dan bahkan orang yang saya kenali lagi sudah rencana saya mau menikah dia, ternyata meleset, dia malah kabur sama pria lain. Ini yang berdampaknya, satu ini. Dan yang kedua, rumah yang saya jual ini, saya berpikir nanti saya tinggal yang mana ini setelah rumah saya jual. Di situ loh, Mak. Dan saya merasa kehilangan segala-galanya, dan saya mencari solusi
Saya minta petunjuk. Ternyata ada salah satu ustadz yang memberi wejangan buat saya. Saya sholat malam, saya berzikir, saya terus berdoa untuk yang terbaik. Hanya inilah yang saya alami selama ini, yang namanya usaha secara singkat itu tidak seperti yang kita bayangkan. Semuanya itu hampa. Jadi kembali lagi saya harus mulai dari nol. Semuanya itu saya ikhlas. Saya melangkah yang lebih baik. Hanya itu. Sampai sekarang si Ratu masih sering menghampiri Bapak nggak? Atau masih sering datang ke Bapak gitu? Justru itu. Kadang-kadang saya merasa kangen gitu. Merasa kehilangan. Dan Ratu itu tidak pernah muncul. Berarti bisa dibilang Bapak ini melakukan satu ritual pesugihan yang nggak disengaja ya Pak? Ya seperti itu Mang. Karena dari awal juga saya tidak berniat untuk melakukan pesugihan. Hanya karena ketidaksengajaan sehingga saya melakukan seperti itu. Bapak masih sering nggak datangi tempat tirakat yang lainnya? Alhamdulillah. Sekarang saya waktu-waktu ini saya gunakan untuk mencari tempat-tempat patilasan untuk mendinginkan hati saya, menenangkan pikiran saya. Dan apa yang setelah saya dapatkan di situ ada hikmahnya juga. Kadang kita ke masjid, kalau malam menjelang malam keesokannya kita ke tempat-tempat situs Sunan Bonang yang ada di daerah Cupang gitu. Pak Mun, dari kisah ini kira-kira apa yang mau disampaikan ke penonton Malam Mencekam? Ada pesan buat penonton dimanapun berada, untuk seluruh yang menyaksikan barangkali pesan dari saya. Kalau kitanya posisi dalam keterpurukan dalam segi usaha, kalau bisa sih kita penuh dengan kesabaran, ketekunan, dan tekad hati. Jangan sampai kita melangkah ke arah yang tidak diridhoi. Kita harus berusaha dan sambil berdoa, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Apapun itu, insya Allah langkah yang terbaik buat kita. Di balik pintu kamar yang terkunci rapat, tersimpan rahasia paling kelam dari sebuah keserakahan. Pak Munanta menjadi saksi mata betapa menyedihkannya arwah darah daging yang terpasung oleh ambisi orang tuanya. Harta yang dibangun di atas penderitaan keluarga hanya akan menjadi kain kafan yang menjerat diri sendiri. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video reguler ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.